bersedekahlah dengan ilmu. Artinya, apabila orang tua tersebut menjadi guru, mengajari atau mengajar peserta didik di sekolah atau di madrasah atau di masjid, jika hal itu bisa diniatkan atau jika hal itu diniatkan untuk sedekah untuk anaknya, maka itu termasuk menjadi cara alternatif membentuk karakter anak soleh. Yang kedua, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi di DM Podcast dalam episode Ramadan Mania dengan tema bersedekah, cara alternatif membentuk karakter anak soleh. Dalam tradisi Jawa, jika seseorang memiliki putra atau putri, maka ada disebut dengan bancaan atau bancakan. Bancakan itu memberikan makan, memberikan hadiah, memberikan apapun yang ia miliki kepada tetangga, sanak, saudara, dan teman-temannya. Dalam tradisi Islam, bancakan disebut dengan sodakoh atau bersedekah. Bersedekah tidak harus pada neptu atau hari lahir anak tersebut. Bersedekah Rasulullah menganjurkan untuk sesering mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu." Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Keburukan itu misal, anak kita jika diperintahkan untuk sholat tidak mau, itu keburukan. Anak diperintah untuk sekolah tidak mau, itu keburukan. Keburukan ini bisa ditutup dengan orang tua bersedekah. Lalu, apakah bersedekah itu harus berbentuk dengan harta? Sungguh tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi." Yang artinya, barang siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang memiliki kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatan. Serta barang siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan harta. Yang pertama adalah man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi. Barang siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmu. Artinya, apabila orang tua tersebut menjadi guru, mengajari atau mengajar peserta didik di sekolah atau di madrasah atau di masjid, jika hal itu bisa diniatkan atau jika hal itu diniatkan untuk sedekah untuk anaknya, maka itu termasuk menjadi cara alternatif membentuk karakter anak soleh. Yang kedua, "Wa kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi." Jika memiliki kekuatan, maka bersedekah menggunakan kekuatan. Seperti apabila seseorang sedang berjalan, baik di jalan raya maupun di jalan-jalan kecil, gang-gang kecil, lalu di tengah jalan ada batu, di tengah jalan ada sampah. Apabila orang itu menyisikan batu tersebut atau sampah tersebut dan diniatkan untuk bersedekah kepada anaknya, itu pun termasuk dengan sedekah dan sebagai cara alternatif membentuk anak soleh. Yang terakhir, jika memiliki harta, maka bersedekahlah dengan harta. Bersedekah dengan harta tidak harus kita menjadi orang kaya. Misal, kita sedang makan daging, lalu tiba-tiba muncul seekor kucing. Nah, kita berikan balung tersebut kepada kucing, sudah termasuk yang namanya sedekah apabila kita niatkan dalam bersedekah.
Kemudian kita sedang makan, lalu ada nasi jatuh, kemudian ada semut memakannya, kita niatkan untuk bersedekah untuk anak kita. Jadi kesimpulan pada tema hari ini adalah saya mengajak kepada para hadirin, kepada para penikmat podcast DM, mari kita sesering mungkin untuk bersedekah dan niatkan sedekah itu untuk anak kita, agar anak kita menjadi anak yang soleh, berbakti bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.